mereka tuh enggan menuangkan cerita karena merasa malu, terus karena merasa sulit menuliskan cerita. Nah, untuk merangsangnya sih asiknya begini, Bang Abdul, cari peristiwa-peristiwa yang sederhana, yang memang dekat dengan dia, dengan anak-anak ya. iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di WPB, Waktu Indonesia, Waktu PBSI Berbicara Jilid 2. Ya, pada pagi hari ini wajah baru ya, kepengurusan baru, tahun baru, juga episode baru ya kan, semua baru-baru lah Bang ya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang cerpen ya, mengenai cerpen ya Bang. Iya. Ide-ide menarik mengenai cerpen. Nah, di depan saya sudah bersama Bang Wisnu. Iya. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Perjalanan lancar tadi ya. Lancar Hanya ya. ada kantuk-kantuk dikit lah. Ya, ngantuk dikit lah. Nanti Bagusnya kita ada tanggul di jalan. Di sini saya sedikit akan membacakan terkait riwayat dari Bang Wisnu. Nah, nama lengkap Bang Wisnu ini Wisnu Bagas Murtolo, bener Bang? Betul. Betul ya. Lahir di Jakarta 17 April 1990. Ya, Udah berarti 32 32 tahun ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat. Nomor telepon 0822 25493706. Itu buat yang mau kontak ya. Yang ya boleh ya. Buat nanya-nanya lebih dalam ya kalau misalnya nanti nggak sempat nanya. Alamat Jalan Bangka 3 Blok C V nomor 15 Jombang Tangerang Selatan. Emailnya wisnu@gmail.com. Nah, untuk riwayat pendidikan Bang Wisnu ini SD-nya di SD 4 Jombang Ciputat Tangerang Selatan pada tahun 2003. Masuk SD 2003 Bang ya? 2003 ya? 2003. SMP Pramata Ciputat Tangerang Selatan tahun 2005. Lulus di SMA N2 Ciputat Tangerang Selatan tahun 2008. Lulus di S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, lulus tahun 2013. Betul. Berarti alumni berapa tuh? Lulus Lupa ya? tahun berapa tuh? Dua angkatan berapa ya? Lupa. Lupa ya? Di bawah Pak Jupri ya? Di bawah Pak Jupri ya? Iya, Di bawah Jupri. Pak Jupri setahun lah. Nah, ini ada penghargaan ya yang udah didapat sama Bang Wisnu, yaitu menjadi moderator dalam antologi puisi IADB Padang 2011. Di Padang ya Bang? Padang. Di Padang ya. Puisi Doa Seorang Mujahid terpilih sebagai puisi terbaik untuk Palestina FLP Jakarta 2012. Keren ya. Kemudian cerpen Penangkal Hujan menjadi nominator dalam antologi Jendela yang Terbuka dalam lomba puisi IAIN Wali Songo Semarang 2012. Kemudian selanjutnya cerpennya Orang-Orang yang Terbakar terpilih sebagai juara 2 sastra prospektif dalam Pakar Seni Muhammadiyah 2013. Keren banget nih ya Bang, banyak banget ya prestasinya. Kemudian ada puisi Mengeja Cisadane dalam Balut Kelukaan menjadi juara 1 dalam lomba yang digelar Teater Ganta UNAS 2013. Kemudian ada puisi Perjalanan Haru kepada Muhammad Jalaluddin menjadi Perjalanan Hara ya. Oh sorry. Perjalanan Hara ya. Kepada Muhammad Jalaluddin menjadi peringkat kedua di Festival FSIN Makassar 2015. Puisinya tercantum dalam antologi puisi ASEAN 2018. Nah, di sini ada pengalaman pekerjaan sebagai masih ada lagi nih satu prestasi ini nih. Mewakili Tangerang Selatan menjadi tamu di acara temu penyair ASEAN Padang Panjang. ASEAN udah jauh banget nih udah pengalamannya. Kemudian pengalaman pekerjaan aktor pembantu dalam pementasan drama Jaka Tarub Galau karya M. Sinar Hadi 2010. Kemudian sutradara pertunjukan drama Reuni Akbar karya M. Sinar Hadi 2011. Supervisor
pertunjukan drama Malin Malin Kundang Tergugat karya M. Sinar Hadi juga 2013. Supervisor pertunjukan drama Roro Mendut karya Yusuf Hidayatullah 2015. Kemudian ada supervisor pertunjukan drama Protes adaptasi dari naskah cerpen Putu Wijaya 2016. Supervisor pertunjukan drama Anjing-anjing Menyerbu Kuburan adaptasi dari naskah cerpen Putu Wijaya 2017. Kemudian stage manager drama musikal Potret Guruku karya M. Sinar Hadi 2018. Kemudian penulis puisi dan prosa ya, tangan dulu. Bagus, pengalamannya udah jauh banget ya, terutama dalam bidang cerpen. Nah, untuk Bang Hadi sendiri, Bang Yusuf sendiri, gimana nih menanggapi pengalaman yang udah banyak nih di dunia seni, di dunia sastra? Sebenarnya apa ya, itu kayak vitamin sih. Vitamin? Iya. Jadi awal nggak sengaja kecemplung di bahasa Indonesia ya, karena barisan sakit hati Awalnya nggak sengaja tuh. ditolak oleh Universitas Negeri. Oh. Tapi ternyata UMK membawa hal yang lain gitu. Justru membawa hal yang dampaknya besar juga gitu. Hal yang lain. Artinya jadi ada vitamin tersendiri gitu masuk ke UMK kan. Kemudian ngelihat dulu inspirasinya Bang Sarip ya. Pak Sarip. Oh, Pak Sarip. Pak Sarip kan lebih nulis. Iya. Kenapa dia bisa nulis waktu itu? Pertanyaan saya pertama kali waktu karyanya dimuat di Padi. Terus coba nulis. Oh, ternyata asik, kita bisa jalan-jalan. Nah, ke Padang ya kan, Iya. kemana-mana. Terus ketemu teman-teman baru. Iya. Dan alhamdulillahnya sampai saat ini teman-teman yang masuk waktu kita bikin festival kumpul masih terjalin sampai saat ini. Bahkan beberapa teman yang memang masih ada di luar juga kan kadang-kadang sudah kontak-kontak. Awal dari ketidaksengajaan menjadi buah hasil yang Iya. besar ya Bang. Tapi memang perlu ketekunan Iya, ya. ketekunan juga. Nah, Bang Yusuf ini kan udah cukup pengalamannya sudah cukup banyak ya, terutama dalam menulis cerpen. Biasanya nih teman-teman nih biasanya ini Bang suka nanya, sebenarnya dari cerpen itu harus panjang, teksnya harus panjang kah atau harus pendek, karena kan cerita pendek ya. Apakah memang hanya alur ceritanya saja yang pendek, tapi penulisan teksnya panjang atau gimana? Sebenarnya sih pada masa penulisan saat ini ya kita bisa melihat bahwa tulisan-tulisan yang ada dan muncul itu fleksibel dan mudah bergerak ya. Oke. Kalau dibahasakan bahasa itu universal gitu ya. Iya. Dan itu sama dengan karya. Banyak yang menafsirkan bahwa cerpen itu tokoh sedikit, satu peristiwa selesai diceritakan, meskipun itu cuma 2 paragraf 3 paragraf selesai. Itu kan cerita. Iya benar. Medianya naratif ya, media bahasa yang naratif. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa cerpen itu harus segini, Harus pendek lah ya. harus pendek ya gitu kan, pendek. terus harus berapa ribu karakter gitu kan. Dan kalau yang menentukan karakter itu kan sifatnya gini ya, bukan untuk syarat-syarat buat karya itu diterima misalnya di media. Media misalnya sebut aja media X ya, gitu dia menerima cerpen dengan syarat karakternya harus 10.000, 15.000. Bahkan saya punya kawan dia nulis cerpen itu panjangnya bisa sampai 8.000. Dia masih sebut itu cerpen, padahal dengan karakter Sebanyak itu bisa disebut novelet kan. Di pendek. Jadi selama karya itu berterima, terus juga memuat unsur tentang jenis prosa yang ditulis, itu sah-sah aja kita. Bahkan belum lama ini kan di Twitter juga ada ya, banyak ya cerita yang pendek, berapa 140 karakter. Nah, itu cerita pendek gitu kan, termasuk. Nah itu Bang ya, jadi intinya tuh alur cerita itu ya yang sebenarnya lebih singkat ya, walaupun sebenarnya teksnya itu panjang. Nah menjing tadi soal novel juga yang sebenarnya perbedaan konflik antara novel dan cerpen itu perbedaan apa? Oke, kalau biasa kita suka diskusi sama teman-teman bahwa cerpen itu biasanya habis sekali dulu
ketika dibaca Iya, iya. gitu ya, pendek dan lebih apa, lebih dominan sama tokoh yang memang sedikit gitu. Bahkan bisa jadi ada satu cerpen yang tokohnya cuma satu dan dia memang konfliknya sama batin, kan bisa. Nah, perbedaannya dengan novel, kalau novel kan lebih kompleks ya, banyak peristiwa yang memang diceritakan di sana, kemudian banyak bertemu dengan tokoh-tokoh yang menguatkan novelnya, lalu alurnya bergerak ya, sangat bergerakan gitu ya. Terus dari konflik yang memang diceritakan atau disampaikan pada novel itu nggak hanya satu dua konflik, bisa jadi ditulis misalnya sejarah tetapi dibungkus dengan romance gitu. Beberapa konflik yang bercabang ya. Betul, tapi pada intinya dia menjalankan cerita-ceritanya itu tetap dengan benang merah ya, karena acuan dari prosa kan tetap benang merahnya. Apa sih ininya, kisah utamanya gitu, tapi dibungkus-bungkusnya dengan banyak hal. Itu sih. Oke ya, jadi konflik antara novel sama cerpen itu beda ya bang. Iya. Kalau apa tadi yang bang Wisnu bilang, cerpen itu sekali duduk udah Ya, selesai. iya selesai, karena konfliknya satu ya. Betul, konfliknya satu. Nah, bicara struktur nih bang, Struktur, oke. kalau bisa disebutin nggak struktur cerpen itu? Nah, sebenarnya begini ya, yang tadi saya bilang kayak misalnya puisi itu semakin kesini kan semakin bebas. Dia lepas dari apa, ikatan-ikatan yang harus mengikat puisi tersebut kayak rima dan segala macam. Kita udah bebas kan, Era ya, eranya era. begitu. Nah, sama juga dengan cerpen. Tergantung dari sudut pandang mana si penulis mau menuliskannya. Kalau kita bisa lihat struktur normalnya memang biasanya cerpen itu mengenalkan tokoh, ya kan, misalnya laki-laki berambut putih dan berbalut kain di lehernya itu adalah ayahku. Iya Itu iya. kan pengenalan tokoh Iya, kan, benar. atau pengenalan peristiwa biasanya kan. Laki-laki itu biasa. Kemudian masuk kepada konflik cerita, diceritakan kenapa sih dia begitu, kenapa Iya. sih dia begitu, masuk kan, penyelesaian masalah, baru apa, hikmah yang didapat, itu yang normal, Amanat lah. normal ya. Tapi kalau yang banyak yang ditemukan juga macam-macam Rio. Jadi misalnya dia ending dulu diceritakan, jadi alurnya flashback, ya kan. Jadi misalnya dia dari besar dulu, kemudian baru menceritakan yang kecil pada masa bayi. Jadi ketentuan menulis cerpen dalam struktur yang pasti dia memiliki peristiwa dulu ya, mengenalkan tokoh, peristiwa, baru penyelesaian. Sederhana itu sih. Nah untuk yang tadi kan udah disebutin bang, peristiwa-peristiwa yang ada di cerpen itu. Nah unsur-unsur yang tadi itu agar supaya biar sampai kepada pembaca itu, apa kita harus ada langkah-langkah untuk menulisnya atau? Pasti ada ya. Jadi begini ya, ketika saya mau membicarakan tentang apa, tentang musim semi misalnya, musim yang menguburkan daun-daun, tapi saya tidak pernah merasakan ketika musim itu terjadi, saya malah di rumah, Iya. kemudian dia main HP, main Mobile Legend, main PUBG gitu kan. Terus apa yang kelak saya akan tulis mengenai musim semi? Nah, Apakah saya tahu? enggak dong, Enggak pasti. Maka kerja kreatif menulis itu sama dengan peneliti, harus ada riset dan observasi. Berangkat dari pengalaman juga ya. Betul. Nah, dia bisa disebut pengalaman ya, entah itu pengalaman yang minjem dari orang lain Iya, benar. atau dari pengalaman Pribadi. sendiri yang memang diubah dari nama tokohnya, kemudian tempatnya, kayak gitu sih. Jadi memang harus riset. Kita mau menuliskan tentang hujan, tanpa kita kenal hujan, kita akan kosong tulisan kita, tetap akan kosong. Nah bang, ada tips gak sih buat kayak apa, supaya kita urutan sebab akibat nih di cerpen nih, supaya lebih terstruktur? Yang pertama, lihat dulu apa tema-tema apa yang mau kita ambil dulu. Kalau
kita tarik ke belakang, mungkin di SMP atau SMA dulu pernah ya kita menuliskan, kalau disuruh sama guru coba buat cerita pendek liburan di rumah nenek atau apalah gitu ya, yang sederhana. Pasti kan mereka berangkat dari apa, kausalitas itu ya, sebab akibat atau akibat sebab. Nah, cara untuk membuat cerita lebih asik dengan membuat kausalitas itu ya, kita bisa bikin kerangka itu sesederhananya itu ya, sesederhana itu. Ini juga membantu kita tetap konsisten dalam menyelesaikan cerita. Lalu sebenarnya hukum kausalitas di cerpen terjadi karena ada peristiwa kemudian hasilnya apa, atau terbalik, misalnya hasilnya apa kemudian dia kenapa bisa gitu ya, itu tetap aja konsisten. Sebenarnya kan kalau kita sederhanakan kausalitas itu cuma berapa kalimat, 2 kalimat juga jadi kan. Ya. Itu pengembangannya, yang itu yang paling penting ketika kita membuat riset, observasi, jalan-jalan, membuka pandangan gitu sih. gitu. Nah tadi kan mungkin teman-teman PBSI ada yang nggak tahu nih tentang apa tadi yang Bang Wisnu sebutin, Kausalitas. kausalitas. Ya. Nah bisa dijelasin nggak? Oke ya. Jadi hukum kausalitas itu memang hukum sebab akibat ya. Sebab akibat. Ya, saya buang sampah sembarangan jadi banjir. Ya, saya main bola saya jadi sehat. Ya, kayak gitu kan. Jadi memang seperti itu hukum kausalitas. Jadi misalnya kalau di dalam cerpen sendiri pada praktiknya hukum kausalitas menjadi akar persoalan cerita dituliskan. Kalau dia apa namanya ya? Kalau zaman sekarang framingnya apa sih? Gitu. Oh iya benar. Framingnya apa? Framingnya bagus ya. Bingkai ceritanya bagus ya. Kalau orang bilang kan gitu. Kalau bahasa yang sekarang tuh framing. Jadi bingkai ceritanya bagaimana? Oh, misalnya saya sangat menghormati, menyayangi ibu. Nah, berarti kan ada di belakang itu ada sebabnya. Kenapa begitu? Oh, ternyata sebabnya adalah ibu selalu menyihir saya setiap pagi dengan cara memasakkan masakan yang sangat enak. Padahal sederhana kan? Gitu. Bisa jadi judul cerpen misalnya mantra masakan ibu, gitu kan? Iya. Ya kan? Kok mantra masakan ibu? Iya. Kalau ibu masak, saya kena mantranya. Iya. Saya langsung nurut, ada di atas meja makan, gitu kan? Kayak gitu. Mudahnya. Jadi memang kita bikin pentingnya hukum kausalitas itu atau sebab akibat penting di awal, kita cari dulu buat membingkai cerita, kayak gitu ya. Jadi supaya cerita itu lebih menarik ya. Betul. Satu juga nggak akan keluar, gitu kan? Nah kalau bicara soal fungsi cerpen nih, selain untuk bacaan, selain untuk hiburan, Pembelajaran. Kemudian ada proses pengabadian peristiwa ya. Jadi di banyak hal, satu contoh ya, misalnya teman saya lebih suka dia riset dulu peninggalan kuno untuk kembali dibagikan kepada pembaca. Kalau orang baca sejarah mungkin bosan. Sampai jadi salah satu alternatif gitu kan, itu bisa satu. Kemudian mengabadikan peristiwa, karena kita hal-hal yang remeh-temeh ketika dibungkus jadi cerita lebih asik. Iya. Dan satu lagi sebagai hiburan ya, hiburan. Dan sebenarnya banyak sih, ada hal-hal yang kita dapat juga dari situ, Nyalur perasaan juga. Oh, Jadi itu ya fungsi-fungsi cerpen teman-teman. Jadi untuk bisa perasaan bisa ditulis ke situ juga ya, pengalaman. Kalau misalnya kita mau memorial dengan pengalaman itu ya. Betul. Atau kita menganggap ini satu potongan puzzle di kehidupan kita yang memang diabadikan dengan cerpen. Tapi kalau kita misalnya agak malu, oke ya, tokohnya jangan saya sendiri ganti ya namanya. Iya benar. Apa tempat itu kan bisa disetting.
maksudnya bisa kita buat Iya, bisa ya. kita buat sendiri. Tapi tetap alur cerita itu ya alur kehidupan Iya. kita sendiri. Orang pembaca nggak akan tahu kan gitu. Nah, cerpen itu kan pasti indah kan ya. Indah karena indahnya ya tadi pengalaman kita, perasaan kita, ya cerita-cerita yang menarik. Nah kemudian membedakan tokoh nih bang, membedakan tokoh yang ada di novel sama di cerpen itu seperti apa? Apakah ada karakteristik yang tertentu yang harus ada di novel tapi tidak ada di cerpen? Jadi gambarannya begini ya, ketika Rio dari rumah Cengkareng ya. Hafiz bang. Oh habis. Salah sebut. aja ya. Habis. Ini belum kenalan sih. Oh iya. Kan udah pernah ketemu kan Oh, itu iya. bang. Jadi Cuma lupa aja. misalnya Api dari Cengkareng ke Pasar Rebo itu adalah novel. Oke. Ya. Tapi di satu titik, satu waktu Hafiz meneduh karena hujan di bawah pohon beringin, kemudian bertemu dengan orang gadis pinggir jalan. Itu adalah cerpen. Jadi dalam perjalanan Hafiz Cengkareng ke Pasar Rebo kan banyak peristiwa yang terjadi, banyak yang dilihat, banyak yang didengar, banyak orang-orang yang bertemu. Tapi ketika di satu peristiwa itu Hafiz bertemu di bawah pohon, kan hanya sepenggal cerita. Nah, jadi tokoh dalam novel bisa berganti, ya. Bahkan kalau di roman sendiri tokohnya diceritakan sampai mati, dari lahir sampai mati. Jadi kalau di novel bisa berganti. Ini tokoh utamanya nggak ada yang mati, kok berganti jadi tokoh apa yang kedua. Tapi kalau diceritakan tokoh utama, kemudian apa yang lain melengkapi. Jadi perbedaannya di situ. Karakternya tetap. Iya. Tapi ada pengembangan karakter nggak sih di cerpen itu? Banyak bisa Bisa ya? sangat mungkin dan sangat mungkin. Jadi pengembangan karakter di cerpen itu kan tergantung teknik penulisannya. Oh saya lebih senang misalnya ya satu contoh, saya lebih senang membuat karakter dari sifat sikap si tokoh, ya kan? Misalnya wajahnya yang garang, selalu mengamatiku dalam hidup, itu kan karakter. Tapi ada juga pengembangan tokoh melalui fisik, ya kan? Laki-laki bertubuh gempal itu berjalan sempoyongan, tangannya mengepal keras, nah, itu kan fisik. Atau pengembangan karakter melalui dialog, itu juga bisa. Jadi sangat mungkin. Jadi dalam cerita naratif tidak hanya cerpen ya, di novel, di roman, novelet atau cerita bersambung yang lain itu bisa. Dan Jadi- memang perlu dibuat seperti itu. Ini memang perlu ya, Perlu. gara-gara menarik aja Iya, cerita. tapi kalau misalnya orang menuliskan tokoh dengan sederhana, ketika pembaca berimajinasi ya imajinasinya juga akan sederhana, Iya benar. ya kan? Tapi kalau kita buat dengan narasi yang dramatis, yang kuat, di pikiran pembaca juga akan kuat. Yes. Iya berarti sangat mungkin yang membuat Sangat mungkin. pengembangan karakter pada cerpen. Tadi kita udah dengerin bareng-bareng penjelasan dari Bang Wisnu. Nah tapi di sini ada yang nanya-nanya Bang selain dari sini. Oh, Ada boleh. yang nanya-nanya Ya, di Instagram ya, di IG ini Bang. Bisa diminum aja. Yuk, kalau mau minum. Haus mungkin ya. Enggak. Ntar belum. Atau mau ngopi. Nah ini ada beberapa Apa pertanyaan tuh? yang masuk. Yes. Kita pilih acak aja ya karena kebanyakan. Imajinasi. Artinya gini, dia lebih ke arah penulisnya mencoba keluar dari kotak, ya kan? Genre-genre fantasi, salah apa maksudnya? Sebelum kita menulis, memang ini wajib ya untuk semua proses kreatif penulisan memang membaca apa yang memang kita inginkan gitu kan. Genre fantasi yang pop ini
menimbulkan atau dia seperti apa ya, seperti peneliti harus membuka pikiran untuk menemukan hal-hal baru yang mungkin ditawarkan kepada pembaca gitu. Bahkan kesannya imajinasi ini apa ya, apa cerita fantasi ini menjadi ini mah nggak mungkin apa, tapi ketika kita harus meyakinkan membaca bahwa ini benar-benar ada, nah itu proses word buildingnya. Jadi imajinasi itu Iya. diperlukan banget ya. Betul, imajinasi, kemudian menempatkan setting, terus alur, kemudian mencampurkan dengan peristiwa-peristiwa dalam hal-hal yang memang ada nih di dunia nyata gitu. Tapi kok ini masuknya imajinasi gitu, ada tokoh-tokoh yang sebut saja misalnya kalau di fantasi superhero Iya. ya kan, atau petualangan gitu kan, itu bisa dilihat dikemas sebaik mungkin dengan memadu-madankan itu. Maka saya sebut kalau penulis yang genrenya fantasi ini memang kerjanya lebih keras dibanding Imajinasi, Bang. iya, lebih keras dibanding penulis yang biasa. Bahkan bisa diambil dari kayak mitos-mitos gitu. Di imajinasi kan Nah, dikembangkan apa lagi. dibuat-buat atau di namanya recover ya, recover dengan pandangan penulis itu sendiri. Jadi intinya tuh imajinasi ya Bang, di sini harus kuat imajinasi. Tapi kadang kalau kita imajinasinya terlalu tinggi, kadang takut nggak nyampe nih sama pembaca ya. Nah, ini yang menjadi persoalan ya. Ketika kita jadi penulis, kita merasa bahwa kita pantas menghakimi tulisan kita sendiri, padahal tidak. Karena berbeda ya apa Iya. dengan pembaca. Ketika saya jadi penulis, tulisan saya lempar nih ke Hafiz, ke teman-teman. Teman-teman mau bilang ABC gitu, terserah. Itu urusan kalian. Pekerjaan saya sudah selesai kan. Pekerjaan saya apa? Menulis kan. Output dari menulis adalah berhasil dibaca. Itu sih. Kayak gitu. Jadi kita nggak benar-benar berhak menjudge karya kita sendiri, karena bukan tempatnya. Nah, ini ada pertanyaan menarik juga nih Bang. Boleh. Dari Kolmemuti _ apakah cerpen boleh tidak ada dialog? Sangat boleh. Sangat boleh ya? Sangat boleh. Nah, Bahkan sebaliknya, Hmm. cerpen isinya dialog semua. Dialog semua boleh. Boleh, sangat boleh. Dulu saya pernah baca cerpennya siapa itu, jadi dia cuma isinya dialog tokoh utama dengan orang di telepon. Jadi teksnya dialog aja. Itu sangat boleh. Sangat boleh ya, tergantung penulisnya ya, nggak disalahkan. Dan bahkan mungkin ada beberapa dari pembaca juga yang sukanya tidak ada dialog gitu. Iya, narasi. Iya, narasi semua. Dan saya pribadi juga sukanya yang narasi aja. Iya. Kadang-kadang ada juga penulis yang mengambil pengalihan, mau lebih dramatis kasih dialog 1, 2, itu boleh, sangat boleh, dan sangat banyak juga penulis yang pakai dialog. Ini pertanyaan berapa nih? Ada berapa pertanyaan yang di IG yang diambil? 3 lah ya. Oh 5. Tadi udah 2 pertanyaan ya Bang. Tadi ada genre fantasi, Yes. cara membuat world building, dan dialog. Nah ini ada pertanyaan juga dari Ananda Zakiyah _ dia bertanya, cara memperkuat watak yang ada pada cerpen itu seperti apa Bang? Cara memperkuat watak nih. Kalau kita sederhananya kita kenal watak tokoh tuh jahat, galak, baik. Nah, yang keliru ketika kita menuliskan cerpen, oke, tokoh A, dia adalah orang yang galak, tapi ditulis bulat-bulat galak. Tapi kalau saya punya pendapat pribadi, galak itu utarakan galaknya seperti apa, supaya lebih terperinci ya. betul. Nah, itu caranya untuk mengembangkan watak
dari karakter-karakter yang ada. Kayak misalnya kita mau ganti kata hujan, misalnya di awal pembuka pada musim hujan itu aku menunggu kamu, misalnya gitu kan, ayah dari anak-anakku misalnya gitu. Tapi saya ganti pada gerimis ke 1542. Jadi kan, ya kan, orang akan berimajinasi berlebih gitu. Maka jangan sampai menuliskan peristiwa itu dengan bulat kayak gitu. Aku sakit, nah sakitnya itu kayak gimana? Iya, sakit yang seperti apa gitu. Seperti apa kan gitu. Iya benar. Jadi banyak kata-kata yang memang bisa diperluas, diperlebar gitu, dengan watak juga kayak gitu. Kayak peristiwa jangan bilang bulat-bulat gitu, tapi ceritakan sampai sedetail mungkin, karena menurut sepemahaman saya, cerpen itu menceritakan sampai sedetail mungkin, sampai tidak ada detail yang tertinggal. Walaupun itu cerita pendek ya, tapi harus detail juga. Jadi namanya kan narasi, berbeda dengan puisi. Kalau puisi kan semuanya harus bersimbol gitu Iya, kan. bersimbol. Nah kalau Diksi ya, di cerpen, ya simbol-simbol itu dijelaskan, dipaparkan secara jelas. Kayak gitu. Ya ini ada pertanyaan terakhir nih, Bang. Pertanyaan titipan. Titip pertanyaan dia. Ini dari Rio Raharja. Rio Raharja, Bang, bagaimana cara membuat ide kreatif cerpen yang memang dilihat dari segi masyarakat yang dapat menyukainya? Jadi, pertanyaan itu jadi ini, Bang, sesuai dengan kebutuhan masyarakat lah ya, pasar masyarakat. Itu yang seperti apa? Ide kreatif. Sebenarnya begini, cerpen itu kan produk apa ya? Produk kesenian ya. Produk kesenian yang medianya bahasa. Kalau misalnya produk kesenian yang lain itu kan banyak ya, dan produk-produk kesenian itu memiliki pasar tersendiri. Saya tidak bisa memaksakan, misalnya musik, Rio lebih suka koplo, Hafiz jazz, ya. Terus saya lebih suka ke pop. Nah kan kita punya pasar tersendiri, kita tidak bisa memaksa orang untuk menyukai. Tapi kita bisa tahu dengan sebenarnya karya-karya itu berkembang karena dibicarakan ya. Apa Fis? Dibicarakan. Karena dibicarakan. Sudah ada, kemudian karyanya dibicarakan. Ini nih tulisan Bang Yusuf nih, ya kan? Itu bisa jadi alternatif ya. Karya besar karena dibicarakan. Terus kalau tadi Rio nanya tentang ide kreatif yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau misalnya Rio menulis tentang adegan-adegan kesakitan hidup nelayan, terus dia kasih misalnya ke pembaca fantasi misalnya, kira-kira bagaimana? Masuk lah gitu. Atau gaya-gaya penulisan yang pop gitu dikasihkan dengan pembaca serius gitu. Nah itu yang sebenarnya tugas penulis hanyalah menulis gitu. Oke, jadi tergantung pembaca, tergantung ya. Betul, pembaca punya selera sendiri gitu. Tapi kan kita tidak bisa memetakkan ya siapa yang nanti akan baca tulisan saya ya, umur berapa ya, kan tidak ada yang survei dulu kan, maksudnya meskipun ada pun tipis ya, maksudnya nggak terlalu harus patokan dengan survei itu. Ternyata kalangan saya tuh anak kecil, terus mahasiswa, berarti saya nulisnya harusnya ini nih, tidak gitu. Jadi intinya pelaku penulis itu ya memang hanya untuk diri dia sendiri ya. Dia tidak kalau misalnya dia peduli dengan pasar, berarti ya itu namanya dagang. Nah, bukan sebenarnya kayak gitu ya. Jadi ada bahasanya apa ya, dia tidak menjual dirinya kepada itu, pada pasar. Tapi ada juga yang begitu, ada juga misalnya kayak dari penerbit minta tuliskan karya yang seperti ini gitu. Ada juga penulis yang diminta seperti itu. Nah, tadi teman-teman kita udah bincang-bincang selama 30 menit.
Oh iya, ada yang mau nanya lagi di Zoom. Oh berarti ya di Zoom kita kasih kesempatan berapa kali nanya? 2 kali, dua orang penanya di untuk Zoom ya. Silakan untuk yang ada di Zoom, silakan untuk nanya. Mumpung ada penulis hebat nih yang bareng sama kita nih, yang pengalamannya udah banyak di Zoom, di Zoom. Nah ini ada penanya pertama ini dari Abdul Ahmad. Bang Wisnu, bagaimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah, Bang Abdul Ahmad, Masya Allah. Tinggal di mana saat bersama istri? Sekarang di Joglo dekat rumah Rudi. Joglo dekat rumah Rudi itu Bang. Iya. Buat Bang Abdul. Nah, Bang Wisnu juga sebagai guru kan ya, boleh tahu cara untuk merangsang siswa agar mampu membuat cerpen yang baik nih Bang. Cara merangsang siswa agar Ini dari Bang Abdul Ahmad. Ya, Bang Insya Allah Abdul. ya. Terima kasih Bang Abdul. Salam. Kebetulan saya di SMP ya, beberapa tahun pernah di SMA juga. Bang Abdul tentu ngajar di SMA, kemudian juga ada bahasa Indonesia, mungkin itu ya maksud dari pertanyaan. Gimana sih ngerangsang anak-anak buat, kalau saya beberapa kali ngasih pelatihan ke anak-anak murid SMA, mereka tuh enggan menuangkan cerita karena merasa malu, terus karena merasa sulit menuliskan cerita. Nah, untuk merangsangnya sih asiknya begini, Bang Abdul, cari peristiwa-peristiwa yang sederhana, yang memang dekat dengan dia, Dengan anak-anak ya. iya, tidak perlu jauh-jauh. Kayak misalnya menceritakan tentang yang tadi ya, masakan ibu gitu kan, tapi dibungkus dengan hal-hal yang asik gitu kan. Terus Berbicara tentang sekolah mungkin. kalau bicara tentang guru, didemonstrasikan dulu pembacaan cerpen gitu kan. Dengan pembacaan yang dramatis di depan kelas, itu lebih asik. Nanti anak-anak, wih, oh ceritanya begitu ya, bisa gitu ya, nanti mungkin anak-anak bisa menulis gitu. Karena dengan cerpen-cerpen yang jenaka mungkin Iya, itu anak-anak betul. lebih menyukai ya. Yang update dengan hari ini apa sih yang terjadi. Kayak kalau waktu itu kemarin saya di satu sekolah di Jakarta Selatan bikin memandu ya, tepatnya memandu siswa untuk menulis puisi, dan mereka beranggapan begini, puisi itu harus romance ya. Harus banget itu Iya, romance kalau ya. dia dengar puisi itu lu puisi so puitis lu, so puitis ke arahnya ke arah percintaan, padahal dia masih usia pelajar kan gitu. Nah, kemudian langsung saya rangsang dengan apa yang hari ini sering mereka lakukan gitu. Jadi itu hal-hal yang disukai oleh anak-anak itu lebih Iya. merangsang Karena kita baik. tidak bisa memaksa seseorang untuk coba kamu tulis cerita mengenai apa. Waktu itu memang ya masih ya, pada saat ini adalah game online ya, e-sport ya. Atau kita bisa bahas mungkin aja. atau. Ya nanti kita lihat apa sih yang bisa dibentuk dari tema apa, Permainan-permainan ya, tadi ya. ya seperti itu yang sekarang sedang update gitu. Itu sangat menarik. Kalau waktu itu mereka banyak menulis tentang hero-hero Mobile Legends. Ya, meskipun kita sebagai pendidik agak gimana gitu kalau misalnya anak-anak main game kan, tapi mereka membungkus karya-karya itu dengan tokoh-tokoh di Mobile Legends, terus diceritakan misalnya kayak Balmor di putaran terakhir kau selalu kena sih gitu kan. Iya Dibuat lebih dibungkus. merangsang Nah, anak-anak ya. memang pada dasarnya tahap penulisan di pelajar itu nggak langsung harus ke proyek gitu kan, Oh iya benar. karena kan kita merangsang pelan-pelan kayak gitu sih. Buat Nah, Bang itu Abdul ya. buat Bang Abdul Ahmad ya, itu tadi pertanyaan terakhir ya udah dari Bang Wisnu, dari teman-teman semua untuk Bang Wisnu. Nah, berhubung teman-teman yang di sana sudah dada-dada nih Bang, berarti menandakan waktu sudah habis. Oke. Sudah 30 menit tadi kita Iya. bincang-bincang, semoga apa yang kita bincang-bincang tadi dapat diterima oleh teman-teman, dapat Amin, menjadi amin. referensi juga, dapat yang nulis-nulis biar lebih semangat lagi nulis-nulisnya.
terutama dalam cerpen ya Bang. Nah, terima kasih nih untuk Bang Wisnu yang udah nemenin saya selama 30 menit. Semoga apa yang sudah kita obrolin bisa bermanfaat buat semuanya. Amin. Terima kasih juga buat Bang Wisnu udah datang jauh-jauh. Tepuk dulu. Ya. Makasih Bang. Iya Bang, makasih. Ya, WPB Jilid 2 episode 1 saya tutup. Saya Muhammad Hafiz Kirjani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.